Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan kami dari kelompok 7 dengan anggota saya sendiri Uwais Al-Corona, Dan saya Triana Fatila. dan masih ada dua anggota dari kelompok kami lagi, yaitu Dimas Bayu Satria Permadi dan Wisnu Alfarisi yang akan mempresentasikan materi yang lainnya. Kemudian di sini kami akan mempresentasikan materi tabel informasi. Untuk materi yang pertama akan dijelaskan oleh Mbak Triana Fatila. Baik. Tabel informasi atau disebut juga simbol adalah tabel yang memiliki fungsi sebagai berikut. Yang pertama yaitu membantu pemeriksaan kebenaran semantik dari program sumber, kemudian membantu dan mempermudah pembuatan intermediate kode dan proses pembangkitan kode. Untuk mencapai dua fungsi tersebut dilakukan dengan menambah dan mengambil atribut variabel yang dipergunakan pada program dari tabel. Misalnya ada nama, tipe, ukuran dari variabel tersebut. Kemudian tabel simbol berisi daftar dan informasi identifier pokok yang terdapat dalam program sumber, yang disebut juga sebagai tabel pokok atau utama. Tabel pokok belum mengcover semua informasi. Untuk itu, disediakan tabel lagi sebagai pelengkap tabel pokok. Untuk mengacu pada tabel simbol yang bersesuaian dengan suatu identifier tertentu, maka pada tabel pokok harus disediakan field yang bisa menjembatani antara identifier dan tabel pokok ke tabel-tabel yang lain dengan persesuaian. Untuk itu, pemilihan elemen tabel pada tabel pokok maupun tabel lainnya merupakan suatu yang sangat penting. Kemudian dalam tabel simbol terdapat beberapa elemen. Elemen-elemen tersebut bergantung pada jenis bahasanya. Misalnya, untuk nomor urut identifier, itu menentukan nomor urut identifier dalam tabel simbol. Kemudian nama identifier berisi nama identifier seperti nama variabel, nama tipe, konstanta, prosedur, dan nama fungsi, serta yang lainnya, di mana nama identifier tersebut terdapat pada program sumber. Nama-nama ini akan dijadikan referensi pada waktu analisa semantik, kemudian pada saat pembuatan intermediate kode, serta pembangkitan kode. Kemudian yang ketiga yaitu tipe identifier, berisi keterangan atau informasi tipe dari record dan string, maupun prosedur dan function. Yang keempat adalah object time address, yakni address yang mengacu pada alamat tertentu. Yang kelima adalah dimensi dari identifier yang bersangkutan. Kemudian elemen tabel simbol yang keenam adalah nomor baris variabel yang dideklarasikan. Yang ketujuh ada nomor baris variabel yang direferensikan. Kemudian yang kedelapan adalah field link. Nah, di sini ada implementasi tabel simbol. Beberapa jenisnya adalah yang pertama, tabel identifier berfungsi menampung semua identifier yang terdapat dalam sebuah program. Kemudian yang kedua yaitu tabel array, berfungsi menampung informasi tambahan untuk sebuah array. Yang ketiga adalah tabel block yang mencatat variabel-variabel yang ada pada blok yang sama. Yang keempat adalah tabel real yang menyimpan elemen tabel yang bernilai real. Yang kelima adalah tabel string yang menyimpan informasi string. Kemudian tabel display yang terakhir itu untuk mencatat blok yang aktif. Nah, untuk tabel identifier itu memiliki field sebagai berikut, yaitu nomor urut identifier dalam tabel, kemudian ada nama identifier, selanjutnya ada jenis atau objektif dari identifier adalah prosedur, fungsi, tipe, variabel, serta konstanta. Kemudian tipe dari identifier yang bersangkutan ada integer, char, boolean, array, record, file, serta no type. Yang selanjutnya adalah level dari identifier, kedalaman identifier tertentu. Hal ini menyangkut letak identifier dalam program. Konsepnya sama dengan pembentukan tree.
Misal, main program sama dengan levelnya 0. Field ini digunakan pada runtime untuk mengetahui current activation record serta variabel yang bisa diakses. Kemudian untuk identifier yang butuh penyimpanan dicatat pula ada alamat relatif atau address dari identifier tersebut untuk diimplementasikan. Kemudian ada informasi referensi atau acuan tertentu ke dalam alamat tabel lain yang digunakan untuk mencatat informasi-informasi yang diperlukan yang menerangkannya. Kemudian ada link, yakni menghubungkan identifier ke identifier yang lainnya atau yang dideklarasikan pada level yang sama. Yang selanjutnya adalah kategori normal, diperlukan pada pemanggilan parameter untuk membedakan parameter by value dan reference yang berupa suatu variabel boolean. Nah, sini ada contoh dari identifier. Misalnya terdapat listing program seperti berikut. Ada program A dengan variabel B bertipe integer dengan prosedur X dalam kurung Z adalah char, kemudian variabel C tipenya adalah integer, kemudian begin dan dilanjutkan kode program yang selanjutnya. Dalam tabel tersebut, tabel identifier akan mencatat semua identifier. Yang pertama yaitu 0 adalah A, 1 itu B, yang kedua adalah X, yang ketiga adalah Z, dan yang keempat adalah C. Kemudian contoh implementasi dari tabel identifier. Di sini ada misalnya tab itu adalah array dari 0 sampai tab max of record. Ada nama yang bertipe string, kemudian link bertipe integer, serta adalah objek. Tipe adalah types, ref adalah integer, normal itu adalah boolean, level itu sama dengan 0 sampai max level. Kemudian ada address, itu tipenya integer, kemudian di mana objek itu sama dengan konstanta, variabel, prosedur, dan fungsi. Sedangkan types itu adalah not type, integer, real, boolean, char, array, dan record. Kemudian yang selanjutnya akan dipresentasikan oleh Mas Luis. Selanjutnya yaitu adalah tabel array. Tabel array ini memiliki beberapa file. Yang pertama yaitu nomor urut suatu array di dalam tabel. Kemudian ada tipe dari indeks array yang bersangkutan. Kemudian ada juga tipe elemen array, referensi dari elemen array, indeks batas bawah array, kemudian ada juga indeks batas atas array, kemudian ada juga jumlah elemen array, ukuran total array, dan juga elemen size. Nah, tabel array ini diacu dengan file referensi pada tabel identifier. Nah, sini ada contoh implementasi dari tabel array. Ini tab array yaitu array 1 sampai dengan tab max, di mana adalah record yang berisi index type dan elemen type bertipe types, kemudian elemen ref, low, high, elemen size, tab size itu bertipe integer. Kemudian ada tabel block. Sama seperti tadi, tabel juga memiliki beberapa file, yakni nomor urut blok, kemudian batas awal blok, batas akhir blok, ukuran parameter atau parameter size, kemudian ada ukuran variabel atau variable size, kemudian ada juga last variable, dan terakhir ada last parameter. Nah, di sini ada untuk contoh implementasi dari tabel block, yakni tab block atau tabel block, yaitu bertipe array 1 sampai dengan tab max, bertipe data record yang berisi last var, kemudian ada var size dan var size bertipe integer. Nah, dari contoh listing program berikut ini yaitu program A, di mana program A sama dengan memiliki variabel B bertipe integer, kemudian memiliki prosedur X di mana memiliki inputan Z bertipe char, kemudian
ada juga var C bertipe integer, kemudian dilanjut dengan mesin program yang lainnya. Nah, di sini ada implementasi dari tabel blok, yaitu lanjutan yang dari tadi. Kemudian setelah itu akan diperoleh untuk blok program A, yaitu last variable-nya sama dengan 2, variable size sama dengan 2, class parameternya itu 0, kemudian parameter size-nya itu 0. Nah, kemudian untuk blok prosedur X, nah tadi kan sudah dijelaskan pada program A-nya, itu di mana kemudian last variable-nya itu berubah menjadi 4, kemudian untuk variable size-nya menjadi 2, class parameternya menjadi 3, dan parameter size-nya itu menjadi 1. Kemudian selanjutnya yaitu ada tabel real. Ada beberapa elemen dari tabel real, yaitu nomor urut elemen. Yang kedua ada nilai real suatu variabel real yang mengacu ke indeks tabel ini. Nah, di sini ada contoh implementasi dari tabel real. Di mana tab real memiliki data array 1 sampai dengan tab max of real. Nah. Kemudian selanjutnya itu ada tabel string. Sama-sama memiliki 2 elemen, yaitu yang pertama nomor urut elemen, kemudian karakter-karakter yang merupakan konstanta. Nah, sini contoh implementasi dari tabel real yaitu tabel string array 1 banding tab 1 sampai dengan tab max of string, di mana nanti itu maksudnya bertipe data string, di mana array tersebut atau array dari tabel string itu isinya adalah string. Kemudian ada juga tabel display, elemennya yaitu nomor urut dari tabel, kemudian blok yang aktif. Nah, sini pengisian tabel display dilakukan dengan konsep stack. Urutan untuk pengaksesannya yaitu tabel display, kemudian tabel blok, kemudian tabel simbol. Nah, untuk contoh implementasi dari tabel display itu ada di berikut. Tab display memiliki tipe data array 1 sampai dengan tab max of integer. Nah, kemudian di sini ada interaksi antar tabel, di mana tadi sudah disebutkan ada beberapa tabel. Kemudian di sini saya akan melihat interaksi dari antar tabelnya. Nah, pertama kali tabel display akan menunjuk blok mana yang sedang aktif. Nah, dari blok yang aktif ini, maka akan diketahui identifier yang termasuk di dalam blok tersebut. Nah, kemudian untuk pertama kalinya di sini yang akan diacu adalah identifier yang paling akhir, kemudian identifier yang sebelumnya, dan seterusnya. Nah, informasi suatu identifier ini mungkin belum lengkap. Untuk itu, maka dari tabel identifier ini mungkin akan dicari kelengkapan informasi dari suatu identifier ke tabel yang sesuai, yaitu tabel real, tabel string, dan juga tabel array. Baik, demikian presentasi dari kelompok kami. Apabila terdapat kekurangan, kami mohon maaf. Sebelumnya kami terima kasih. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.